Shalom saudara-saudara, apa kabar? Saya sangat bersyukur kalau hari ini kita tetap bisa online walaupun situasi di Perth mengalami lockdown. Saya yakin saudara semua tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Memang kadang situasi kita tidak friendly saudara ya. Makanya hari ini saya beri judul When the World is Not Friendly. Sometimes, kadang-kadang situasi kehidupan kita ini nggak pernah mulus seperti apa yang kita inginkan. Contohnya dalam minggu ini, saudara, kita sudah punya planning program untuk bisa gathering, KM gathering dengan Pastor Jonathan dan Bu Ina. Tapi hari ini kita mengalami lockdown, saudara. Dan saya percaya kita tidak akan pernah merasakan bahwa masalah-masalah itu membuat kita semakin kehilangan harapan. Amin, saudara. Saudaraku, saya percaya sekalipun keadaan kita ini tidak menyenangkan, saudara tetap memiliki semangat itu. Amin. Langsung saja kita baca Yohanes 10 ayat 16. Di sini dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. And other sheep I have which are not of this fold, then also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Firman ini mengatakan bahwa kumpulan domba-domba itu harus di dalam kawanan, tidak di luar kawanan, saudara. Jadi yang saya sampaikan, sekalipun keadaan sekeliling saudara tidak bersahabat dengan Anda, ya, firman ini berkata demikian, saudara. Kalau kita diumpamakan seperti domba, domba itu hidupnya berkerumun, saudara. Maksudnya itu berkawan, segerombolan. Kelemahannya domba ini, kalau dia keluar dari kawanan domba itu, kekuatan domba ini nggak ada, saudara. Nggak seperti harimau memiliki cakar yang kuat atau taring yang tajam. Tapi domba ini memiliki kekuatan kalau domba ini bersatu. Saat domba itu bersatu, seekor serigala yang mau menerkam itu nggak berani, saudara. Karena dilihat banyak teman-temannya, jadi seekor serigala ini nggak berani untuk menerkam. Tapi begitu domba itu keluar dari kawanannya, dari gerombolannya, ya, dari lingkaran persekutuannya, domba ini akan diserang dengan serigala itu. Bahkan firman Tuhan di Matius 10 ayat 16 dikatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Nah, benar, firman ini mengatakan bahwa keadaan sekeliling kita kadang tidak bersahabat, saudara. Ya, the world sometimes is not friendly. Nah, untuk kita bisa menghadapi keadaan lingkungan ini yang tidak bersahabat, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap hidupnya bergerombol. Kawanan domba merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu dikatakan stand together itu harus ada di dalam prinsip kehidupan anak-anak kerajaan, saudara. Kalau kita keluar dari gerombolan itu, kalau kita keluar dari lingkaran itu, ada satu serangan, yaitu serigala itu melihat, dan bahkan dikatakan iblis itu mengaum-ngaum mengelilingi kita 24 jam, saudara. Begitu kita keluar dari persekutuan itu, lingkaran anak-anak Tuhan itu, kita akan diterkam, saudara. Nah, untuk menghadapi situasi yang tidak bersahabat, saya percaya kalau kita hidup di dalam stand together with gerombolan tadi, gerombolan anak-anak Tuhan, kenapa Tuhan menyuruh kita untuk hidup selalu bersama-sama?
Bukan berarti saudara nggak boleh bekerja, atau waduh kalau gitu saya di gereja aja ya. Bukan berarti begitu saudara. Tapi kita tetap hidup di dalam satu persekutuan, di dalam satu atmosfer Tuhan, supaya kita ini terus hidup di dalam rancangannya, sehingga Tuhan menganjurkan kita untuk hidup di dalam kawanan-kawanan domba itu, saudara. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara, kenapa Tuhan itu menyuruh kita hidup di kawanan domba-domba itu. Pertama, di Galatia 6 ayat 2 dikatakan gini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Jadi saudara, sekiranya kita tinggal di dalam satu gerombolan itu, kita bisa saling memperhatikan, saudara. Di sini firman Tuhan, bertolong-tolonganlah. Saat kita bersatu itu di dalam satu lingkaran, kita bisa melihat kekurangan teman kita. Kita bisa melihat apa sih kebutuhan teman kita. Bukan berarti kita ini untuk perhatikan diri sendiri, tapi Tuhan mau kita hidup di dalam persekutuan itu untuk saling tolong-menolong, saudara. Nah, inilah kekuatan domba-domba saat domba itu hidup berkerumun atau berkelompok atau di dalam persekutuan. Ada satu karakter kerajaan, yaitu saling tolong-menolong. Makanya banyak anak-anak Tuhan yang mau jalan sendiri. Aku mau lepas dari persekutuan, aku mau keluar dari gereja, aku mau hidup sendiri, karena aku tidak senang tinggal di dalam lingkaran itu. Kadang anak-anak Tuhan berpikir demikian, saudara. Padahal ingat perintah Tuhan untuk stand together. Untuk stand together itu sangat perlu kita lakukan. Karena apa, saudara? Karena itulah kekuatan kita. Domba tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali bersatu. Dan ternyata di dalam persekutuan itu ada janji Tuhan, dikatakan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan di tengah-tengah, berada di tengah-tengah mereka. Saudara, makanya Tuhan terus menginformasikan, terus menginstruksikan dalam firman ini, hiduplah senantiasa, hidup di dalam persekutuan. Sekali lagi, hidup di dalam persekutuan dengan teman-teman seiman, itu bukan terus bergerombol, tidak kemana-mana, kumpul, bukan itu, saudara ya. Tapi biarlah kita hidup di dalam kehidupan spiritual kita. Kita tidak pernah meninggalkan persekutuan-persekutuan kita. Lalu yang kedua, saudara, saat kita bersatu, ya, kita bisa merasakan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Lewat Lukas 6 ayat 38 dikatakan gini, berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together, and running over shall men give into your bosom. For with the same measure that ye made, with all it shall be measured to you again. Sekali lagi, saat kita hidup bersatu, hidup dalam persekutuan, Tuhan katakan ada satu tindakan atau action yang kita lakukan. Kita harus memberi, saudara. Memberi ini dalam arti begini, saat kita bersatu dalam kelompok itu, kita pasti melihat teman kita ada kekurangan, apalagi situasi seperti ini, saudara. Di lockdownnya tidak tahu sampai kapan, saudara. Dan keadaan ekonomi pun semakin merosot. Mungkin mereka sudah nggak punya uang untuk makan, saudara. Mungkin mereka merasa kekurangan atau memerlukan sesuatu. Di sini firman Tuhan, saat kita bergerombol tadi, bersekutu tadi, persekutuan, di dalam persekutuan itulah kita harus saling memperhatikan dengan cara memberi, saudara. Memberi ini bukan berarti uang saja.
Memberi ini mungkin mendengarkan apa keluhannya. Itu pun sudah satu perintah yang luar biasa. Kita memberi perhatian kita. Kalau kita di luar dari lingkaran anak-anak domba-domba ini tadi, kita nggak ada yang memperhatikan, saudara. Bahkan banyak orang yang keluar dari persekutuan, mereka mengeluh, bahkan mereka mengatakan, aku nggak ada perhatian. Oh, aku nggak pernah ditanyain atau diperhatikanlah. Saudara, ke gereja aja jarang, saudara. Ke persekutuannya aja jarang. Bagaimana bisa ditanyain atau diperhatikan? Kalau saudara masuk involve di dalam satu persekutuan itu, saudara pasti mendapatkan satu perhatian. Bagaimana kita bisa memperhatikan sedangkan saudara tidak pernah datang? Jarang, saudara. Lah kalau saudara jarang ke gereja, jarang datang ke persekutuan, bagaimana kita bisa saling memperhatikan? Saya percaya kalau saudara sebagai domba-domba yang nurut tadi, firman Tuhan katakan harus hidup di dalam kawanan persekutuan. Jadikanlah itu gaya hidup saudara dan saya, untuk hidup senantiasa di dalam persekutuan itu. Kalau saudara tidak mau menerima sesuatu hal yang aku bisa sendiri, aku mau melakukan sendiri, ya silahkan, saudara. Tapi kalau boleh, saya ingatkan bahwa kekuatan domba itu satu di dalam persekutuan. Karena domba tidak memiliki kekuatan apa-apa. Saya percaya kalau saudara dalam berkumpul di dalam kawanan itu, kita saling mengerti dan bahkan membangun relationship-nya lebih kuat, saudara. Kalau kita sendiri menjauh dari persekutuan itu, bagaimana kita bisa menjangkau relasi kita, hubungan kita dengan baik? Karena apa, saudara? Banyak yang diperhatikan di saat persekutuan itu. Ada gerombolan ini, misalnya satu keluar dan lama sudah nggak pernah lagi ikut, saudara. Bagaimana kita bisa memperhatikan? Wong di telepon kadang nggak diangkat, misalnya, saudara ya. Atau saudara nggak pernah nanya juga apa keadaannya kita, nggak pernah. Jadi saudara, ayo kita sama-sama stand together. Karena di dalam stand together itu ada satu kuasa Tuhan yang luar biasa dinyatakan. Ketiga, waktu kita ada persekutuan di dalam kumpulan itu, Ibrani 13 ayat 6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? So that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Tentunya kalau kita hidup di dalam persekutuan kawanan domba-domba, kita saling berdoa, kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan lewat firman. Dan di sini firman ini mengatakan, katakanlah dengan keberanian, boldly, bahwa Tuhan itu ada bersamaku, aku tidak akan takut. Saat dunia ini tidak bersahabat dengan kita, saudara nggak perlu khawatir, sebab Tuhan itu memerintahkan kita untuk memperkatakan kuasa firman itu. Say boldly about the word of God. Kalau saudara tidak pernah hidup di dalam persekutuan, saudara nggak pernah hidup dengan firman Tuhan, ya, bagaimana saudara bisa memperkatakan firman itu? Tapi kalau kita hidup di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, mau gak mau, saudara, firman itu ada menancap di dalam pikiran kita, sehingga kita senantiasa ada saat di dalam satu tekanan, persoalan, firman itu akan muncul dan kita harus memperkatakannya dengan berani. Bahkan kita bisa menciptakan situasi yang mencekam, bisa menjadikan situasi yang luar biasa. Amin. Di dalam tekanan apapun kita bisa mengatakan bahwa ini adalah satu kesempatan. Jadi lewat gerombolan tadi, lewat persekutuan ini, kita kawanan domba yang tidak tercerai-berai, itu senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Makanya jika kita harus stand together, karena di saat kita dalam persekutuan, dalam satu lingkaran yang luar biasa, bukan berarti sekali lagi nggak bekerja apa-apa ya saudara ya.
Tetapi kita ini tetap di dalam atmosfernya ilahi, hidup di dalam persekutuan dengan domba-domba yang lain. Kita akan menjadi be encourager, atau be giver, atau be creator, ya. Jadi kita memperkatakan dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Bahkan Tuhan tulis, ya, engkau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Di Yohanes 14 ayat 12 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Sekali lagi saudara, Tuhan yang kita sembah itu memerintahkan kita untuk hidup sekawanan dengan domba-domba yang lain. Jadi ayo kita stand together. Di dalam stand together itu ada berkat-berkat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya tadi memberi, saling memperhatikan, saling menolong, dan saling memperkatakan firman Tuhan. Amin saudara. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kekuatan dan semangat kepada kita semua. Bahkan firman-Mu mengatakan, Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka yang berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terimalah berkat yang luar biasa dari Tuhan kita, dan damai sejahtera yang melimpah serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai dari sekarang sampai kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday.